Halo teman-teman semua, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Noviana Isnaini Ainun Fitria yang akan membawakan cerita seru pada malam hari ini. Pada malam hari ini juga saya kedatangan tamu spesial yang mana adalah seorang pelajar yang datang jauh-jauh nih dari Kabupaten Semarang. Nah, pelajar ini dia tuh aktif di organisasi tetapi juga menjalankan hobinya, yaitu hobi pendaki gunung. Nah, sebelumnya kalian harus kenalan dulu dong. Oke Kak, izin perkenalkan diri, saya Arta Maura Nur Azizah. Saya merupakan seorang fresh graduate dari SMA Negeri 1 Ambarawa tahun 2026, dan yang mana ketika aku menjadi seorang pelajar, aku aktif di dalam organisasi, di antaranya aku menjadi ketua OSIS di SMA dan juga SMP, dan juga aku aktif di dalam bidang pramuka, yang mana aku menjadi pramuka laksana dan aktif di bidang pengurus inti. Selain itu, aku juga aktif di beberapa organisasi yang berada di luar sekolah, yang mana diantaranya ada organisasi pencaksilat yang ada di Indonesia, dan juga saya aktif di organisasi kepemudaan yang ada di daerah saya. Selain itu, saya juga aktif menekuni hobi saya, yaitu mendaki gunung, yang mana sampai sejauh ini saya telah mengeksplor kurang lebih ada 15 pendakian di beberapa gunung, dan juga mungkin berawal dari situ saya akan mulai lebih banyak mengembangkan hobi saya untuk mengunjungi berbagai gunung-gunung yang lain. Gitu Kak. Nah, dengar-dengar kamu tuh suka mendaki gunung ya? Ya, Nah, kira-kira ada gunung apa nih yang udah kamu daki dan gunung apa yang pertama kali didaki? Dan sejak kapan pendakian itu berlangsung? Oke Kak, aku berbagi cerita ya. Aku mulai mendaki gunung, aku awali dari aku mendaki Gunung Ungaran, tepatnya pada tanggal 20 Oktober tahun 2023, yang mana aku naik ke Gunung Ungaran itu melewati via Perantunan. Selain itu, buat gunung yang udah aku daki selama ini, kurang lebih aku mendaki di 15 kali pendakian, yang mana setiap pendakiannya pasti akan meninggalkan suatu kesan di hati dan pikiran saya yang tak akan pernah saya lupakan. Gitu Pak. Wah, seru banget ya Kak, Iya, ada bener 15 banget, seru kali banget. pendakian. Tapi ada segitu. Mungkin habis ini aku bisa nge-up lagi banyaknya gunung yang akan aku eksplor sih Kak, gitu. Kira-kira alasan apa nih yang membuat kamu tuh tetap aktif di organisasi tetapi kamu juga tetap menjalankan hobi kamu? Oke, kenapa aku bisa tetap aktif mendaki dan aku bisa aktif di organisasi? Karena menurutku untuk mendaki itu adalah tempat pelarian paling nyaman di antara hiruk pikuknya di organisasi. Dikarenakan dapat diketahui di organisasi kita harus terbiasa menghadapi tekanan, sedangkan manusia sendiri pasti punya batas akan kesabarannya. Ketika kita ingin meluapkan emosi dengan cara yang bijak, lebih baik saya mendaki gunung untuk meluapkan semuanya. Karena di gunung pastinya kita bakalan menemukan sesuatu yang tidak akan kita dapat di kehidupan hiruk pikuk seperti biasanya. Di antaranya ada kebut yang selalu memeluk kita, ada hemburan angin yang selalu menyadarkan dan membersihkan pikiran kita. Gitu kan? Begitu ya Kak? Iya, bener banget. Seru banget ya. Ya, seru banget karena kita dari situ kita bisa memperbanyak relasi, entah itu dari segi apapun. Ketika kita bertemu dengan orang baru, pastinya kita akan mendapatkan berbagai ilmu dan kita mendapatkan berbagai cerita pengalaman yang tentunya sangat bermanfaat bagi kehidupan kita. Lalu kamu pernah nggak sih kayak ngerasa kamu tuh kewalahan untuk membagi waktu antara sekolah, kemudian organisasi, dan juga aktif di pendakian? Oke Kak, kalau masalah kewalahan, pastinya tuh semua orang pasti pernah ya nih yang ngalamin kalau namanya kewalahan. Apalagi dengan tekanan berbagai banyak kegiatan di antaranya organisasi, sebagai pelajar dan juga menekuni hobi, itu pastinya sangat-sangat sering sekali mengalami kewalahan tentang mengatur waktu. Akan tetapi, saya menerapkan prinsip dari dulu yang mana saya selalu mengatur skala prioritas dan membuat schedule dulu terlebih dahulu akan aktivitas yang akan saya lalui dan saya akan kerjakan. Jadi akan saya perinci antara satu dari satu yang mana akan saya kerjakan lebih dulu dan akan saya
meminimalkan dan saya maksimalkan seefisien mungkin agar tidak terjadi benturan dan tabrakan mengenai ketiga hal tersebut. Dikarenakan tentunya dapat diketahui tugas pelajar yang utama adalah belajar, dan juga ketika kita berada di organisasi kita harus belajar bertanggung jawab akan hal yang sudah kita rencanakan dan kita perbuat. Namun di sisi lain kita juga harus butuh yang namanya penyegaran otak agar kita tidak terlalu burn out dengan segala tekanan yang sedang kita hadapi, gitu Kak. Nah, terus kira-kira kamu tuh pernah nggak sih ada di suatu momen dimana kamu tuh harus memilih antara organisasi sama mendaki nih? Pernah nggak ada di posisi itu? Kalau pernah mana pada suatu kejadian itu saya pernah yang mana saya ada event di hari Jumat dan saya telah merencanakan pendakian di malam Sabtu. Nah di situ sangat-sangat sekali kayak gimana ya rasanya tuh kayak aduh ini kita udah mau event kepikiran mendaki tapi kok event juga belum selesai. Namun di situ saya meminimalisirkan itu semua dengan saya mengatur skala prioritas. Saya sudah menyiapkan hal-hal yang akan saya bawa ketika mendaki sebelumnya dan saya memaksimalkan pada event tersebut. Jadinya dengan saya mengatur skala prioritas tadi, walaupun dua event tersebut terjadi hampir secara bersamaan, tidak akan terjadi tabrak-menabrak gitu Kak. Oh begitu ya. Terus Iya. ada nggak sih pengalaman yang nggak bisa dilupakan saat pendakian? Jadi berarti pernah ya ada di mana kamu tuh kewalahan untuk membagi waktu? Iya, pernah Kak. Nah, terus kira-kira kamu pernah nggak sih Punya pengalaman pendakian tidak akan terlupakan. Oh iya. Terus kamu pernah nggak sih waktu pendakian tuh ada hal yang nggak bisa kamu lupain dan terus ada di benak kamu? Aku tidak akan melupakan semua cerita yang ada di pendakian tersebut. Karena pada nyatanya setiap gunung itu pasti memberikan kesan yang berbeda-beda terhadap saya terutama dikarenakan setiap gunung tersebut memanjakan kita dengan cara yang berbeda-beda. Apalagi ketika kita mendaki gunung, kita juga bukan hanya tentang kita dan alam, tetapi dengan siapa kita mendakinya. Karena hal yang paling penting adalah kita membawa teman yang tepat ketika kita berada di alam. Namun jika untuk pengalaman yang tidak akan saya lupakan, saya memiliki satu pengalaman yang mana berada di Gunung Sumbing, yang mana itu adalah pengalaman mendaki gunung 3000 pertama saya, dan saya di situ disuguhi oleh pemandangan yang sangat indah sekali yang selama ini belum saya temukan di gunung-gunung manapun, gitu Kak. Berarti pengalaman pendakian yang paling nggak bisa dilupain itu waktu di Sumbing ya, Iya, Kak? bener Kak. Nah, terus kasih tips dong Kak buat para pelajar yang mau mendaki gunung tapi juga tetap aktif di organisasi. Oke, harus tetap mengutamakan kamu itu sebagai pelajar, yang mana kamu harus mengutamakan tugas utama kamu yaitu untuk belajar. Yang kedua, kamu jangan sampai dengan hobimu itu kamu melepas tanggung jawab apa yang sudah menjadi tanggung jawabmu di organisasi. Yang ketiga, kamu harus bisa mengatur skala prioritas guna memudahkan hidup kamu agar tidak terjadi kewalahan. Gitu Kak. Jadi gitu ya Kak untuk Iya. pesan untuk para adik-adik Iya, bener. pelajar yang mau mendaki gunung tapi tetap aktif di organisasi. Nah, kira-kira nih pesan buat orang-orang atau buat pelajar lain yang mau mendaki gunung tapi dia tuh bisa terbilang FOMO. Iya. Nah, itu kan banyak sekali yang kayak waktu mendaki itu mereka tuh ditinggal Iya. atau hipotermia atau apa itu yang terjadi Iya. di gunung, itu kan kita nggak pernah tahu. Nah, gimana nih pesan buat mereka semua itu? Kondisi kamu, apakah kamu mampu atau tidak, dikarenakan setiap gunung tidak tergantung berapa elevasi mereka, akan tapi berapa niat dan tekad kamu untuk sampai ke puncaknya. Yang kedua, kamu
harus sangat sekali memperhatikan barang bawaanmu. Kamu harus proper dan juga menjamin bahwa itu akan membawa kalian selamat di saat kamu naik hingga kamu turun. Yang ketiga, kamu harus persiapan entah itu olahraga, fisik maupun finansial karena itu sangat penting sekali. Dan yang keempat, kamu harus pandai-pandai cari teman dikarenakan temanlah yang nantinya akan mempengaruhi baik gunung itu akan berkesan baik atau buruk menurut kamu. Gitu Kak, menurut aku kayak gitu sih Kak. Oh gitu ya, pesan Iya. buat adik-adik semua. Nah teman-teman, ini adalah tips dan trik dari Kak Arta, dimana dia itu aktif di organisasi tetapi juga tetap aktif di hobinya. Nah, kira-kira kita udah ada di penghujung acara. Sebelumnya terima kasih Kak Arta Ya, karena terima sudah kasih mau banget, menjadi narasumber. Ya, sebelumnya terima kasih. Ya, terima kasih kembali saya ucapkan karena di sini saya bisa sharing-sharing berbagai cerita saya dan juga pengalaman saya untuk teman-teman semua dan semoga bermanfaat. Iya, nah karena kita udah ada di penghujung acara, sebelumnya kalian sudah mendengarkan cerita dari awal sampai akhir. Terima kasih banyak dan sampai jumpa kembali. Bye-bye.